Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro1 RRI Padang, kanal Inspirasi. Kami hadirkan kembali untuk Anda diskusi interaktif ataupun dialog khusus hari ini tentang penyintas dan layanan kekerasan berbasis gender bersama Jemari Sakato. Dan untuk saat ini kita akan coba berbincang bersama dengan dua orang narasumber kita. Ada Ibu Dr. Randa Hajah Gemala Ranti MSI selaku Kepala Dinas DP 3AP2KB Provinsi Sumatera Barat yang alhamdulillah sudah bergabung bersama kita melalui di Zoom, maksudnya di studio Pro1 RRI Padang. Kita coba sapa dulu. Selamat sore Bu Gemala. Selamat sore semua pemirsa RRI dan penyiar kita yang cantik. Iya, saat ini sama Foni, Bu Gemala. Iya. Foni manggilnya Bu Gemala atau Bu Ranti aja ya? Ranti. Bu Ranti, akrabnya Ibu Ranti ya. Jadi nanti kita juga akan undang pendengar di 812-878 atau via WhatsApp di 081166667975. Alhamdulillahnya juga kita sudah tersambung bersama dengan Ibu Kuswardani Susari Putri MPSI selaku psikolog klinis RSJ Profesor HB Saanin Padang. Kita coba sapa juga yang sudah terhubung melalui Zoom ya. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Dani. Waalaikumsalam, selamat sore Foni. Iya, sudah lama tidak berjumpa Bu Dani, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat sore juga Bu Ranti dan semua pendengar RRI. Selamat sore. Selamat sore. Oke, hari ini kita akan coba membahas tentang penyintas dan layanan kekerasan berbasis gender. Mungkin masih banyak nih yang belum tahu tentang kekerasan berbasis gender atau KBG ya. Mungkin kita minta penjelasan dulu nih ke Bu Ranti, saya awali. Silakan Bu Ranti, KBG ini seperti apa sebenarnya? KBG, jadi para pemirsa, ini singkatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini cukup banyak ya. KGB ini juga bukan singkatan yang lazim didengar orang. Jadi mungkin kita perlu juga mensikapi terlalu banyaknya singkatan yang kadang-kadang membingungkan. Di mana KGB ini kan kekerasan berbasis gender. Gender itu kan ada laki-laki dan perempuan. Kekerasan itu biasanya kata-kata penyintas ya. Penyintas itu bahasa yang unik ya Mbak Dani. Baru barangkali kita jarang kita mendengar penyintas. Itu bukan kata yang lazim juga. Survivor sebenarnya ya Bu Ranti ya. Gimana? Survivor. Iya, betul. Jadi mereka yang mengalami ya. Penyintas itu orang-orang yang mengalami kekerasan, orang-orang yang jadi kalau bahasa-bahasa yang kurang itu perlu penjelasan yang lebih seksama sehingga masyarakat ini yang penyintas, ini ya jadi bahasa-bahasa itu. Jadi penyintas kekerasan berbasis gender itu memang adalah kekerasan yang diperoleh, yang dialami oleh perempuan dan laki-laki, termasuk perempuan dan laki-laki itu dewasa dan anak-anak. Jadi yang kita bahas kan yang berbasis gender adalah yang perempuan dan anak-anaknya. Karena kalau laki-laki lebih survive ya. Yang kita yang ini dialami oleh anak-anak dan juga perempuan, begitu ya Bu Ranti. Nah saya coba bergeser dulu ke Bu Dani. Bu Dani, kenapa perempuan dan anak ini menjadi terbanyak mengalami faktor kekerasan nih Bu Dani? Ya benar, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang aspek sosial termasuk gender ini yang dilekatkan nih oleh masyarakat ini antara laki-laki dan perempuan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat mengacu ke lebih besar lagi konteksnya, kekerasan itu termasuk di dalamnya segala perilaku yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, mental, ancaman, atau sesuatu yang perbuatan itu membahayakan, itu bisa adanya pemaksaan dan perilaku lainnya yang membatasi kebebasan seseorang. Nah, ini kalau kita bicara lebih jauh lagi, kekerasan berbasis gender ini kan disebabkan adanya ketidakadilan gender dan penyalahgunaan kewenangan, abuse of power. Akibatnya di sana ada relasi kuasa yang tidak seimbang dari konstruksi gender yang tidak setara. Itu kenapa akhirnya
perempuan dan anak-anak karena ada penyalahgunaan kewenangan, abuse of power tersebut, sehingga mereka rentan, ya, rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, perilaku kekerasan, ancaman baik itu fisik, seksual, mental, ya, yang bisa sangat kemudian menjadi rentan, apalagi terkait dengan kondisi pandemi kemarin. Jadi perempuan dan anak-anak itu sangat rentan mengalami kondisi yang tadi adanya abuse of power, sehingga rentan sekali dia mengalami berbagai bentuk kekerasan tadi. Gitu. Oke, berarti memang dari pemaparan Bu Dani tadi banyak sekali faktor penyebab begitu ya, Bu Dani, yang menyebabkan kenapa perempuan dan anak-anak menjadi salah satu penyintas kekerasan berbasis gender ini. Nah, mungkin saya kalau kita ngomongin penyintas itu adalah survivor, orang-orang yang dulunya pernah mengalami yang bentuk-bentuk kekerasan tadi, atau bahkan mungkin saat ini juga masih mengalami, tetapi dia sudah menyadari bahwa ini terjadi kekerasan berbasis gender pada diri saya nih. Sehingga dia mulai berpikir keluar dari situasi kekerasan. Nah, itu sudah menjadi penyintas itu. Nah, kalau kita ngomongin tentang penyintas, teman-teman, penyintas KBG ini juga banyak sih terjadi, dan ini fenomenanya gunung es ya, Bu Ranti ya. Betul. Ternyata di luaran sana itu, di teman-teman kita perempuan dan anak-anak itu tak terhitung banyaknya mereka menjadi penyintas dari peristiwa-peristiwa kekerasan yang dialaminya selama bahkan mungkin bertahun-tahun dalam situasi yang tadi ada abuse power tadi. Ada relasi kuasa yang tidak seimbang di dalam kesehariannya. Oke, tapi Bu Dani, sebenarnya kalau untuk kekerasan berbasis gender ini seperti apa sih gambarannya, Bu Dani? Kekerasan berbasis gender itu banyak sekali ya, banyak sekali bentuknya. Menurut Komnas Perempuan ini ada 15 bentuk kekerasan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan verbal, ya, kekerasan yang bersifat ekonomi, ya, kekerasan yang bersifat psikis. Ancaman. Nah, ini banyak hal yang berkaitan dengan itu. Nah, kalau yang banyak kita alami, banyak kita beri layanan, ini berkaitan dengan kekerasan seksual. Ya, nanti kita mungkin bahas lebih lanjut. Mungkin ditambahkan dengan Bu Ranti. Oke, silakan Bu Ranti. Ya, pemaksaan itu juga kekerasan. Yes. Kita memarahi anak. Orang tua banyak ya memarahi anak karena kekesalan dan sebagainya dengan tujuan. Misalnya kalau mendidik itu jelas ya. Kalau mendidik itu gimana? Tapi kalau semena-mena waktu itu dia dimarahi, dimarahi, dipukul dan sebagainya, itu adalah salah satu bentuk kekerasan juga. Jadi kekerasan fisik ya, kekerasan mental juga ketika dia dimarahi dengan kata-kata yang kasar dan sebagainya, itu juga kekerasan fisik, kekerasan verbal ya. Jadi para penyintas ini yang sudah berulang-ulang, kadang-kadang itu akan terjadi turun-temurun. Itu yang ketika dia sudah menderita, dia akan susah menghilangkan ya Bu Dani ya, akan susah menghilangkannya. Jadi kita tentu berharap ini yang Bu Dani, apalagi dengan LSM-nya yang luar biasa, sudah banyak sekali melayani orang-orang yang seperti itu. Ya, yang setidaknya bisa memperbaiki begitu ya, agar lebih baik lagi. Nah, Bu Ranti, kalau melihat kasus di Sumatera Barat tentang kekerasan berbasis gender ini seperti apa sekarang? Tadi dikatakan ya, kekerasan berbasis gender itu ada yang fisik, ada yang seks, ada seksual dan sebagainya. Terbanyak itu adalah kekerasan seksual, baik pada perempuan maupun anak. Jadi itu kalau kita bandingkan 2020 itu dengan 2021 itu terjadi penurunan. Tapi di 2022 ini dibandingkan Mei 2020, Mei 2021 dan Mei 2022 ini
terjadi sedikit peningkatan. Itu data yang Oke. kita peroleh dari Simponi. Dan memang iya, kekerasan seksual itu kita tiap hari ya baca di media, dan itu luar biasa. Tiap hari kita terjadi, dan itu memang luar biasa sekali. Penanganannya ini sudah kepada keluarga inti yang mengerjakannya. Jadi itu memang harus masyarakat harus kuat ini. Iya. Agama kita harus dibenahi gini. Jangan sampai pendidikan kita harus dikejar nih. Iya, betul. Pelayanan kita Dan harus bahkan itu ada beberapa jenis ya sebenarnya kalau kita baca khusus untuk spesifikasi kekerasan seksual itu ada 15 macam sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan Betul. seksual itu. Iya. Oke, cukup banyak berarti ya. 15. Termasuk sebenarnya pemaksaan kehamilan itu juga bentuk kekerasan seksual. Oke. Ya. Ini yang mudah-mudahan itu juga menjadi pemahaman yang bisa berkembang dari diskusi ini terkait dengan hal-hal bentuk-bentuk kekerasan seksual ini. Terkadang tidak memahami bahwa kamu harus hamil nih karena kita belum punya anak perempuan gitu ya. Ya ini ternyata itu sebagai bentuk kekerasan yang tanpa disadari karena relasi yang tidak berimbang antara suami dan istri sehingga dipaksakan untuk hamil dalam kondisi risiko tinggi karena mohon maaf mungkin dia belum punya anak perempuan atau anak laki-laki. Kalau di budaya Batak dan budaya Minang kan hal itu sebagai simbol suatu keberhasilan gitu ya. Nah kemudian juga terkait dengan pemaksaan untuk aborsi ini juga ternyata kasusnya juga cukup lumayan banyak terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual ini. Itu. Oke, nah tadi kan sempat dikatakan juga oleh Bu Ranti dan juga Bu Dani bahwasanya penyintas ini itu bisa menjadi pelaku ke depannya dan ini turun-temurun juga akan terjadi peristiwa yang sama begitu. Nah ini terkadang hal ini juga disebabkan karena orang tua ataupun keluarga tidak memberikan laporan juga nih kalau anaknya mengalami kekerasan berbasis gender. Nah ini bagaimana pandangan Bu Dani? Iya, artinya gini, ini masih budaya juga. Kalau kita bicara tentang budaya patriarki, apapun ceritanya relasi yang tidak berimbang antara laki-laki dan perempuan itu mengakibatkan ditakut-takutinya. Kalau kamu melaporkan karena kamu sudah mendapatkan pelecehan dari abang kandungmu, kamu membuka aib keluarga. Nah ini satu hal yang kemudian jiperlah ya. Si anak perempuan ini, si adik kandungnya ini untuk melakukan tindakan lebih lanjut dan ternyata dirundung begitu seringnya kemudian nggak tahan lagi lari dia dari rumah. Baru kemudian tahu bahwa inilah hal yang sikap kontrol seksual yang luar biasa dialami oleh si anak perempuan ini sehingga dia menderita traumatik yang hebat. Nah ini kadang-kadang tidak disadari oleh family-nya atau lingkungannya, extended family-nya, bahwa ini adalah bukan urusan domestik lagi, bahwa ini adalah urusan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Ini urusannya berkaitan dengan kekerasan yang dialami oleh si anak ini sehingga sangat berdampak pada aspek psikososial kehidupan selanjutnya. Nah ini yang harus kita stop. Dan ini barangkali Bu Ranti, kasus-kasus incest ini memang ternyata itu fenomena gunung es banget, Foni. Jadi harus tahu bahwa itu tidak pada tempatnya, bahwa itu hal yang harus diungkapkan untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut pada penyintas kekerasan seksual yang itu berkaitan dengan incest itu. Jadi masyarakat masih berpikir bahwa itu urusan domestik, itu urusan aib keluarga sehingga si korban tidak mendapatkan hak-hak penyembuhan, hak-hak pendampingan psikologis yang sangat dibutuhkan. Oke, Bu Dani. Sebelum dilanjut kerja bareng kita ya Bu Ranti ya untuk mensosialisasikan hal tersebut. Iya, Bu Dani, sebelum dilanjutkan ke Bu Ranti juga kita terima satu atensi dari pendengar kita dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Ini biasa nih, Putra Melayu.
Oke, Bang Putra Melayu, silakan Bang Putra. Ya, saya memberi saran aja ya. Mhm. Ini zaman-zaman sekarang ini udah zaman modern. Mhm. Ya, kalau diartikan apa kisah-kisah orang sekarang ini ya, kalau bagi saya orang-orang sekarang ini nggak waras lagi itu. Mhm. Biarpun keluarganya ya, biarpun Yes. orang dari luar umpamanya. Nah, orang-orang itu yang pelaku itu nggak punya norma agama lagi itu. Ya, Nah itu kalau bagi saya ya, kalau bagi ibu nggak tahu aku. Mhm. Nah, orang-orang itu tuh udah nggak moral lagi, nggak ada punya moral lagi dia. Masa yang anak sendiri, ponakan sendiri dikerjain seperti itu, Mhm. ya kan nggak berapa kan? Nah, itu orang-orang nggak punya norma agama itu. Ya. Nah itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra Melayu dari Bepas, terima kasih banyak sudah bergabung. Untuk Anda yang nanti ingin bergabung kembali, kami tunggu di 8122878 atau boleh ke WhatsApp di 081166669975. Nah, ini tentang kekerasan. Ya. ya, Kekerasan berbasis gender ya. Ini banyak sekali ditemukan pelakunya itu adalah keluarga begitu. Ini bagaimana fenomenanya? Saya mungkin ke Bu Ranti dulu. Silakan Bu Ranti. Ya, tadi makasih Pak Putra Melayu. Eh, Orang-orang seperti Pak Putra Melayu ini perlu nih dipegang untuk mensosialisasikan ya Mbak Dani. Mensosialisasikan bahwa ayo sekarang kita sama-sama jangan menguatkan lagi iman-iman kita, menguatkan lagi pendidikan kita, menguatkan harus sekolah, harus apa. Kenapa memang betul itu sekarang banyak sekali, barangkali 2 atau 3 tahun terakhir ya, atau memang ketika gadget ini sudah dipegang oleh semua. Ini Indonesia kan paling tinggi ya pemegang gadget. Itu pernah sekali saja sudah mengklik tertentu. Kalau saya suka beli baju, saya klik beli baju itu muncul setiap saat. Oke. Promosi baju itu muncul setiap saat. Begitu juga dengan kekerasan. Ketika sesuatu tentang seksual dia pernah melihat dan pernah tayang dan dia menonton, itu akan muncul terus-menerus. Apa yang kita mau kerjakan ini? Karena memang media sosial ini betul-betul mengajarkan kita lebih, menuntut kita lebih kuat, lebih siap. Keluarganya harus lebih siap, yang bersangkutan juga harus lebih siap, kekuatan iman juga harus lebih kuat. Bagaimana dengan ketika pendidikannya rendah? Agamanya juga sedikit, atau pendidikannya sudah tinggi tapi agamanya kurang kuat nih. ya, Nah, itu akan membuat ini sangat meningkat. Media sosial ini luar biasa pengaruhnya karena kita belum sesiap itu untuk menerima hal-hal yang begini. Oke. Semua karena sekolah ya harus pakai gadget. Gadget. Dulu kita bilang orang tua tidak ada belajar dengan gadget. Kalau jam belajar atau hari sekolah, anak-anak tidak boleh diberi gadget. Bisa dipakai ketika hari Minggu ya, atau hari Sabtu sore. Sekarang ketika pandemi itu berubah. Berubah harus semua. pakai gadget. Kalau harus pakai gadget dan lagi sekolah dia, lagi belajar, muncullah gambar-gambar entah berantah yang mengganggu konsentrasi mereka. Ya, Dan itu orang tua juga pakai gadget karena harus mendampingi anaknya atau tidak pun mendampingi anak-anaknya, semua di rumah, dan di rumah mereka pakai gadget. Itu bukan saja pendidikan rendah saja, tapi juga pendidikan tinggi mengalami hal yang sama. ya, Tidak seksual saja, tapi kekerasan lain-lain juga terhadap anak luar biasa karena zaman sekarang susah mencari pekerjaan, tekanan cukup tinggi dan sebagainya. Kekerasan itu terjadi baik kepada anak dan perempuan. Jadi kita mulai dari mana? Nah, Sumatera Barat itu kasusnya itu yang paling tinggi. Menguatkannya itu harus bekerja sama dengan masyarakat, LSM, swasta,
pemerintah juga harus kerjasama membuka jaringan yang lebih luas untuk ini bisa kita redam. Para perantau kita luar biasa selama ini memikirkan daerahnya. Itu tentu kita perlu kait itu karena kondisinya sekarang kalau kita lihat di daerah di kampung masing-masing itu kalau tidak orang keluarga intinya tetangganya yang melihat. Itu kan sudah tidak. Sementara kita dalam agama ada ya 40 rumah di antara rumah kita, di 40 rumah di kiri kanan gitu ya. Itu risikonya kita sendiri. Turut menanggung dosanya di kita. Sekarang itu gimana itu Mbak Dani? Jadi kita aduh ya Allah betul, gitu ya. Betul Bu Ranti. Saya sepakat dengan adanya peningkatan ketakwaan agama ya, kemudian juga dibarengi dengan proses pendidikan. Karena gini, anak-anak karena ketidakmampuannya memberikan persetujuan atau ketidaksetujuannya, sehingga mereka bisa saja sangat rentan untuk mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh itu. Nggak ngerti bahwa itu do and done-nya gitu ya. Ini sentuhan ini boleh atau enggak. Itu kan tidak dipahami mereka. Sehingga pendidikan keluarga orientasi kepada pendidikan seksual memang harus segera. Mari kita jangan merasa ini ngapain kita melakukan ini. Enggak gitu ya. Karena pelaku kekerasan seksual itu pasti orang terdekat. Ya, khususnya untuk anak-anak. Sehingga betul penguasaan peningkatan akhlak, agama dan sebagainya itu harus diimbangi dengan peningkatan pendidikan, termasuk pendidikan seksual untuk anak-anak. Karena dengan diajarkan, dididik bahwa ini boleh sentuhan, ini tidak boleh, ini anak akan memberikan persetujuan dan tidak setujunya dia dilakukan misalnya dengan omnya gitu ya. Nah ini satu hal yang integrasi antara pendidikan moral agama dengan pendidikan seksual itu sedini mungkin memang harus segera mendapatkan sinergi yang bersamaan gitu. Oke. Tapi Bu Dani, kalau berbicara tentang pendidikan seksual kepada anak di usia dini begitu ya, ini tidak sembarangan juga menggunakan bahasa, apalagi ini anak kecil yang akan diberikan edukasi. Nah ini bagaimana nih trik dan tipsnya agar orang tua ini bisa mengedukasi anak-anak tentang bagaimana sih cara menjaga badan, menjaga diri, yang mana saja sih yang tidak boleh. Nah ini bagaimana caranya Bu Dani? Anak-anak memang harus diajarkan tentang bagaimana sense sen itu tanda-tanda. Ini melakukan grooming kah? Grooming itu adalah pendekatan-pendekatan yang bertujuan. Ya. Orang biasanya ngiming-imingin sesuatu. Pendekatan grooming ini pelan-pelan. Pelaku ini pelan-pelan melakukan pendekatan kepada si korban sehingga tidak terasa dia terbuai dalam pelaku yang kemudian bertujuan untuk melakukan pelecehan dan sebagainya. Nah ini memang kadang-kadang orang tua zaman sekarang ini instan juga sih ya, kurang mampu memberikan ini loh tanda-tanda orang tidak baik. Kalau kayak gini nih tanda-tanda orang bertujuan yang tidak baik, kadang-kadang kita lupa karena kita instan semuanya di gadget ada dan sebagainya. Jangan lupa bahwa kekerasan berbasis online itu juga sudah membanjiri anak-anak usia SD. Kekerasan berbasis online sudah membanjiri anak-anak yang sudah harus pegang gadget pada saat pandemi ini berlangsung proses belajar mengajarnya. Nah itu luar biasa. Jadi memang selain dua hal tadi, kemudian juga pengawasan dari orang tua, kemudian orang tua harus lebih wise dalam memberikan kebebasan dalam tanda kutip untuk jam-jam tertentu dengan gadget anak-anak ini. Ya, pengawasan itu penting banget karena mengintip semua kekerasan berbasis gender online ini sudah mengintip anak-anak SD. Sudah merambah ke SD. Kemarin sebelum pandemi ini biasanya
yang disasar ini anak-anak SMP. Sekarang sudah masuk lagi kepada ranah anak-anak yang lebih hijau lagi, di SD. Oke, karena memang SD ini juga menggunakan gadget begitu ya untuk sekolahnya, Bu Dani. Berbasis online itu lebih gila lagi efeknya. Oke, baik Bu Dani. Bu Dani, nanti sebelum kita minta juga tanggapan dari Bu Ranti, kita jeda sejenak. Kita hadirkan dulu informasi berikut ini. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, kami juga masih tunggu atensinya di 812-878 atau di 081166669975. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang, kanal Inspirasi, dan kita masih bersama dalam dialog khusus untuk hari ini tentang penyintas dan layanan kekerasan berbasis gender. Dan kita masih bersama dengan dua orang narasumber kita, ada Ibu Ranti dan juga Ibu Kuswardani di Zoom. Dan ini tentang yang sudah Fani tanyakan juga ke Bu Dani tadi, bahwasanya kalau untuk kekerasan begitu ya, ini memang banyak sekali faktor yang menjadi penyebab begitu. Nah, ini kalau untuk penyintas kekerasan berbasis gendernya, Bu Ranti, bagaimana cara untuk membantu penyintas kekerasan berbasis gender ini agar bisa lepas dari masa lalu yang bisa dikatakan cukup kelam begitu? Nah, silakan Bu Ranti. Kita pemerintah menyediakan tempat layanan ya, seperti UPTD, ada UPTD PPPA yang terletak di Gor Agus Salim, dan kabupaten kota juga menyediakan layanan yang sama, ada di UPTD-UPTD-nya atau di kantor-kantor dinas.
Dan banyak sekali teman-teman seperti Mbak Dani yang punya juga jaringan-jaringan untuk memberikan pelayanan yang sama. Kami sudah beberapa kali berkoordinasi dengan instansi terkait, lembaga terkait, dan juga perguruan tinggi untuk sama-sama, yuk kita sama-sama. Juga kita dengan kerjasama dengan Kemenak juga kita bahas masalah ini. Karena efeknya ini luar biasa ini. Jadi pelayanan yang kita berikan, kita menyediakan ada psikolognya, ada kalau kasusnya meningkat ada perlu pendampingan ya. Jadi kalau kasusnya meningkat ke arah yang ranah hukum, kita menyediakan ada polisinya, ada jaksanya, ada pengadilan agama dan sebagainya. Kita itu ada tim untuk pelayanan. Tapi tentu kita tidak berharap itu sampai ke ranah hukum yang bagi yang akan berdampak juga akan lebih besar lagi dampaknya ketika itu sampai ke ranah hukum. Karena juga tentu kita berharap ini dapat diselesaikan dengan cara yang tidak membuat berdampak besar. Ini yang selama ini sudah kita coba untuk menangani melalui UPTD, melalui layanan, kita juga beberapa layanan online juga kita punya, itu bisa dikadukan ke sana. Kalau kadang-kadang orang mengadu kan malu ini melihat wajah ya, tapi barangkali melalui online itu bisa kita sampaikan begitu. Oke, nah ini biasanya kalau untuk penyintas kekerasan berbasis gender ini kan lebih cenderung takut untuk mengadu begitu ya, takutnya nanti masyarakat di sekitar juga menganggap wah ini udah nggak benar nih anaknya, dan nanti takut dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Kalau ini bagaimana Bu Dani? Sebenarnya gini. Kalau saya sebagai penyedia layanan pendampingan psikologis, dan terutama sebenarnya lebih jauh lagi adalah pendampingan psikososial, tujuannya melakukan pendampingan itu adalah baik itu secara tatap muka maupun secara daring. Kita ingin agar mereka ini, teman-teman kita yang mengalami kekerasan ini, menjadi dalam tanda kutip korban, ini mampu sebenarnya memahami persoalan yang dialami. Ini yang penting bagi si korban, bahwa pada saat ini dia harus paham dengan bercerita dengan kita, dengan dampingan psikososial baik itu online maupun tatap muka. Awalnya harus kita pahamkan dulu persoalan apa sih yang dialami ini, yang ternyata itu sangat multidimensional di berbagai kasus seperti itu ya. Kemudian setelah itu membantu si perempuan, anak korban kekerasan itu mengambil keputusan terbaik bagi dirinya sendiri dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Tentu saja kalau keputusannya yang dia inginkan adalah bagaimana ini ke jalur hukum, tentu saja kita nanti koordinasikan dengan LBH perempuan, dan teman-teman aparat penegak hukum lainnya terkait dengan keinginan dia. Ya, akan tetapi kalau keinginan dia tidak sampai ke menjelajah ke area penegak hukum, ya itu kan keputusannya sendiri. Tapi kita justru di situ memberikan penyadaran kepada dia bahwa ini loh persoalan kamu, persoalan yang kita hadapi ini saat ini, kita diskusikan bersama ini lebih multidimensional loh. Jadi keputusan itu terbaik bagi kamu apa? Ayo kita dorong untuk dia mengambil keputusan. Nah, karena kenapa kita harus mendorong dia untuk mengambil keputusan tersebut? Itu untuk mencegah sebenarnya kalau kesiapan dia untuk menghadapi misalnya keputusan untuk dibawa ke ranah hukum, kita juga harus persiapkan itu resiko-resikonya. Kita harus persiapkan masalah yang akan dihadapi, termasuk bagaimana nanti persoalan-persoalan hukum yang implikasinya seperti apa gitu ya. Dan itu terkait juga dengan pemahaman dia masa depannya bagaimana. Ya. Kemudian juga di dalam proses pendampingan psikososial ini kita juga mengupayakan agar korban itu menggunakan potensi-potensinya untuk
next perjalanan hidup ke depannya. Nah, ini tujuan-tujuan yang kita lakukan dalam upaya-upaya menjadi penyedia layanan untuk korban perempuan, korban kekerasan. Ya, Itu anak untuk dan bagi perempuan korban kekerasan. orang dewasa ya, Mbak Dani. Tapi bagi anak-anak kita harus berdampingi sampai Anak-anak, selesai. ya. Kalaupun anak-anak kita harus dampingi sampai Pendampingannya selesai. Dan seperti apa Bu Ranti? misalnya pelayanan bahwa dia tetap akan menerima pendidikan. Oke. Ketika kasus itu terjadi, dia harus dia tidak boleh keluar dari sekolah. Kalau mungkin dia malu di sekolah itu juga ketika ketahuan, tapi dia harus diterima di sekolah lain. Kita usahakan tetap dia menerima. Kita tetap diterima, mendapat pelayanan kesehatan bagi dia untuk segera sembuh, sehingga dia bisa lebih. Karena kita juga akan melakukan evaluasi terhadap proses pengambilan keputusan ini ya. Ya. Kalau memang dia harus sekolah itu tidak menerima, itu sebagai satu hal yang kita bisa konfrontasikan ya. Tetapi kemudian kalau toh kemudian ya udahlah, yang terbaik adalah pindah sekolah. Nah, kita juga evaluasi seperti apa sehingga jangan sampai memindahkan itu juga menjadikan persoalan-persoalan lain berkaitan dengan penyesuaian diri dan sebagainya. Jadi memang pengambilan keputusan bagi si korban ini yang kemudian basicnya adalah berdasarkan keputusan dia sendiri, tetapi dengan dilingkupi oleh berbagai pemahaman yang berkaitan dengan kebutuhannya, kemudian bagaimana alternatif yang ingin dicapainya, ini menjadi tugas kita selama dalam proses pendampingan. Sehingga persepsinya dia tetap menjalani kehidupan selanjutnya, baik itu untuk anak-anak maupun perempuan dewasa. Kemudian kita juga bagaimana kemandiriannya itu juga berkaitan dengan evaluasi yang kita lakukan. Jadi kita tidak putus ketika ini persoalan selesai. Biasanya enggak sih, tetap keep in touch dengan lembaga pengada layanan untuk melakukan proses-proses kehidupan selanjutnya ya Bu Ranti ya. Betul, Jadi betul. tidak putus. Ya. Ya. Oke, baik. Nah, ini kan kalau berbicara tentang kekerasan berbasis gender, ini menurut pemaparan dari ibu-ibu pun tadi sudah sangat banyak, terkhusus di Sumatera Barat juga sangat banyak sekali. Nah, kenapa rantai kasus ini tidak pernah berhenti? Apakah memang karena lemahnya hukum atau memang karena hal apa nih yang membuat selalu saja ada di portal-portal berita kasus-kasus kekerasan berbasis gender ini? Mungkin saya ke Bu Ranti dulu nih, silakan Bu Ranti. Ya, tadi kita bicarakan bahwa kecanggihan teknologi itu kita tidak siap. Teknologi itu membuat segalanya ya. Apapun sekarang ini bisa. Orang-orang belajar itu dari YouTube saja. Saya tanya kemarin, belajar membuat kue itu dari mana? Dari di YouTube ada Bu. Yeah. Belajar untuk mengasuh anak itu gimana cara makan bayi itu di YouTube ada Bu. Semuanya mereka belajar cuma dari situ. Apa memang betul itu kita bisa belajar dari situ saja? Belajar agama dari mana? Dari YouTube. Kan bahaya itu kalau seperti itu. Semuanya itu tayang di media sosial. Itu Kementerian PPA itu sudah berusaha untuk kerjasama dengan Kementerian Kominfo untuk mengurangi bagaimana itu tidak masuk kepada layanan-layanan seperti itu. Lagi sekolah kita masuk juga ada iklan-iklan seperti itu. Itu tuh bagaimana itu sudah kerjasamakan dengan Kominfo itu supaya itu dihilangkan. Memang tidak bisa diterima oleh semua orang. Nah, dan ketika itu diterima oleh 17 tahun ke atas, itu yang ngerjain juga 17 tahun ke atas. Jadi itu yang usaha pemerintah ke dalam bisa berkoordinasi dengan banyak orang. Ini sebetulnya yang penting itu adalah pencegahan. Kalau sudah kasus terjadi, kan bukan itu ya Mbak Dani. Bukan kasus terjadinya. Kalau penyelesaian kasus ya harus kita selesaikan lah dengan melalui layanan-layanan yang dibuat. Tapi ketika pencegahan ini yang berat. Pencegahan ini kita perlu kerjasama, perlu pemahaman yang sama. Jangan hanya ketika mau dimasukkan ke sekolah, orang sekolah tidak bisa terima, tidak bisa begitu juga. Ini tanggung jawab negara. Ketika si anak sudah, kalau anak sudah mendapatkan perlakuan kekerasan,
dan itu tidak ada lagi orang tua dan sebagainya, itu adalah tanggung jawab negara. Ketika itu tanggung jawab negara, kita harus selamatkan. Memberikan pelayanan, pendampingan, dan kita mengatakan dia dipastikan mereka dapat sekolah yang baik. Kalau seandainya disabilitas, kita masukkan kemana? Ke panti. Ketika panti itu kan juga mendidik orang supaya dia nanti bisa mandiri. Tapi kalau disabilitas yang tidak bisa mandiri, sudah tidak mungkin dia untuk mandiri. Kita kan juga harus punya itu. Ini udah tanggung jawab negara. Jadi perlu pendampingannya sampai seperti itu. Ada orang yang memang bisa diasuh, bisa didampingi sampai dia bisa mandiri. Tapi ada yang tidak. Untuk yang tidak ini juga harus kita pikirkan. Dan itu ada lembaga-lembaga yang pemerintah yang juga ada kerjasama dengan dinas sosial. Di sana ada lembaga sosial yang mendampingi anak-anak yang seperti itu. Kita yang mengasuh anak-anak yang seperti itu. Jadi memang banyak sekali kalau sudah bicara tentang perlindungan perempuan dan anak ini nggak selesai. Memang kompleks ya, Bu Ranti ya. Oke. Nah, kalau tentang hukumnya nih, Bu Dani, apakah memang karena hukum yang lemah yang melindungi perempuan dan anak terhadap kekerasan ini belum kuat begitu? Ya, sebenarnya dengan RUU undang-undang yang kemarin sudah alhamdulillah sudah ketok palu ini, penyintas perempuan korban kekerasan itu mendapatkan hak-haknya ya. Akan tetapi sosialisasi dari hukum itu produk hukum itu memang harus betul-betul disiarkan ya, disiarkan sehingga ini loh ancaman kalau Anda melakukan kekerasan, dan ini adalah hak-hak yang diperoleh oleh para penyintas, terutama berkaitan dengan kekerasan seksual. Nah, saya kok sering lebih enak kalau bagaimana kemudian kita tuh punya masing-masing yakini kita memiliki peran untuk mengakhiri mencoba mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak ini. Misalnya dengan lebih banyak membuka ruang diskusi terbuka seperti saat ini gitu ya, bahwa pelanggaran atau kekerasan terhadap anak dan perempuan ini pelanggaran hak asasi manusia. Yang ini mari kita sama-sama menyadari kita harus mengakhiri itu. Nah, ketika kita bicara di ruang terbuka, diskusi, mulai percakapan soal gender sejak dini, gitu ya, kita juga tunjukkan bagaimana kita bisa berperan, memiliki solidaritas dengan para penyintas ini tentu saja sekaligus memperjuangkan hak-hak mereka sehingga mereka juga akan speak up, gitu ya, bahwa ini loh hal-hal yang harus kita perjuangkan bersama. Baik, Bu Dani. Jadi paling tidak kita sudah mulai aware dan nanti ini kekerasan dan ini tidak harus dan ini harus diakhiri. Iya, Bu Dani, sebelum kita lanjutkan kembali, Bu Dani, karena memang sudah masuk waktu sholat asar, kita simak dulu dan kita dengarkan seruan azan asar untuk hari ini.
Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang dan selamat menunaikan ibadah salat asar juga bagi kaum muslimin dan muslimat yang tengah berada di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dalam dialog khusus hari ini tentang penyintas dan layanan kekerasan berbasis gender. Tapi karena memang perbincangan kita dibatasi oleh waktu juga, hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, mungkin kita bisa minta closing statement atau himbauan dari narasumber kita terkait upaya apa nih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, ataupun tetangga-tetangga di sekitar untuk membantu penyintas KBG ini agar nanti bisa keluar dari peristiwa ataupun kejadian kelam yang menimpanya. Mungkin saya ke Bu Dani dulu. Silakan Bu Dani. Iya, kalau yang bisa kita lakukan adalah mendengar sih. Mendengar dan percaya kepada korban bahwa percaya akan kisah kekerasan yang sedang dialaminya. Tugas dari kita adalah memberikan ruang yang aman bagi mereka untuk bercerita. Ya, acceptance lah istilahnya dengan kondisi kesemerawutan mereka. Dengarkan dan itu berikan ruang aman untuk dia bercerita kepada kita. Kemudian kita tidak sampai di situ saja, dorong dia untuk menghubungi layanan-layanan yang bisa diakses seperti di yang tadi Bu Ranti katakan tadi di GOR yang di P2 apa Bu? P2TP2A, ada UPTD juga kan di sana. Ya, ada UPTD seperti itu. Kemudian juga bisa kok ke rumah sakit, lari saja ke rumah sakit. Ya, kalau memang ada hal-hal yang dirasakan secara fisik itu luar biasa, ya. Artinya sakit dan sebagainya. Dorong, dengarkan, berikan rasa aman untuk bercerita, kemudian dorong untuk mengakses layanan yang bisa memberikan bantuan kepada mereka. Kita di WCC Nurani Women Crisis Center Nurani Perempuan juga bisa dihubungi, ya. Kemudian kita bisa melakukan proses-proses pendampingan yang itu bekerjasama dengan gawainya Bu Ranti dan teman-teman di sana, ya. Nah itu kemudian juga kita bekerjasama dengan kepolisian, aparat penegak hukum lainnya. Nah ini kita gawe bersama dalam melakukan upaya pendampingan terhadap penyintas kekerasan berbasis gender. Baik, terima kasih banyak Ibu Dani. Saya ke Bu Ranti, silakan closing statement-nya Bu Ranti. Ya, kita semua ya, semua baik pemerintah, masyarakat, swasta, LSM itu harus peduli, harus peduli terhadap diri sendiri, keluarga apalagi dan lingkungan. Ketika sudah harus tahu ya, paham dengan ciri-ciri anak, harus dekat, harus ada me time ini dengan anak-anak dan suami dan istri. Jadi supaya ketahanan keluarga itu harus meningkat. Ketahanan keluarga meningkat itu kita berharap akan berkurangnya hal-hal kekerasan ini. Jadi kita berharap betul ketahanan keluarga itu harus ditingkatkan. Kedekatan kita dengan anak, istri dan suami itu penting, sangatlah penting. Dan ingat, kita tidak tinggal dalam rumah sendiri, tapi juga ada lingkungan kita yang dekat sekali, yang akan pertama kali membantu kita itu tetangga sebelah menyebelah. Nah, jadi itu harus dikejar. Harus peduli dengan lingkungan rumah dan sekitar kita. Kita berharap itu sama-sama kita dengan semua lini, semua sektor. Apalagi ini kalau sudah itu preventifnya ya, itu pencegahannya. Tapi ketika itu sudah kejadian, perlu ingat kita ada, pemerintah ada, LSM ada, RLI juga ada ini sebagai informasi kamu cari tahu kemana. Itu insya Allah kita sama-sama, tadi juga disampaikan Ibu Dani ya, sama-sama kita buat jejaring kerjasama untuk mengurangi, untuk peduli terhadap penyintas-penyintas ini. Dan tentu yang penting itu adalah
preventif. Oke, baik. Jadi jangan acuh aja begitu ya Bu Ranti sama lingkungan sekitar, harus peduli, harus aware juga. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Bu Dani dan juga Bu Ranti yang sudah berkesempatan hadir di Studio Pro 1 dan juga berbincang bersama kami dalam dialog khusus untuk hari ini. Mudah-mudahan setelah ini kekerasan berbasis gender ini bisa berkurang atau bahkan hilang dan tidak ada lagi kasus-kasus yang terjadi. Terima kasih banyak Bu Dani. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Bu Ranti, terima kasih banyak. Baik Foni, terima kasih. Baik, pendengar, itu dia perbincangan kita bersama dengan Ibu Dr. Anda Hajah Gemala Ranti MSI selaku Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat, dan Ibu Kuswardani Susari Putri MPSI selaku psikolog klinis RSJ Profesor HB Saanin Padang dan juga konsultan ahli WCC Nurani Perempuan. Terima kasih banyak juga untuk Bang Putra Melayu yang tadi juga sudah bergabung bersama kami melalui telepon. Dan pendengar, saat ini memang Jemari Sakato bekerja sama dengan Yayasan Kerja Praja dengan dukungan UNFPA dalam program Humanitarian Response and Preparedness di Pasaman dan juga Pasaman Barat dengan isu KBG, kekerasan berbasis gender, dan Kespro, kesehatan reproduksi dalam rangka mencegah kematian ibu, menghindari KBG dan juga praktik berbahaya serta memenuhi kebutuhan KBG. Nah, lalu Jemari Sakato ini merupakan NGO yang bergerak pada bidang pemberdayaan masyarakat yang beralamatkan di Jalan Singgalang 2 belakang Ibnu Sina, Gunung Pangilun, Kota Padang. Dan Jemari Sakato didirikan pada tanggal 14 Juli 2004 pendengar di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, dan memiliki cita-cita dapat berkontribusi bagi pembangunan masyarakat yang lebih baik lagi. Dan saat ini Jemari Sakato memiliki 4 program yang sedang berjalan. Yang pertama, respon dan kesiapsiagaan kemanusiaan di Pasaman dan Pasaman Barat yang bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu, mengurangi kasus kekerasan berbasis gender, dan mendekatkan akses KB. Lalu Setapak, selamatkan hutan dan lahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan sebagai upaya perlindungan lingkungan di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan juga Provinsi Sumatera Barat. Lalu ada Building Resilience yang bertujuan untuk membangun masyarakat pasbar yang tangguh bencana, dan yang terakhir mobile vaksinasi di Kabupaten Padang Pariaman. Dan untuk informasi lebih lengkapnya pendengar, Anda juga boleh berkunjung kembali melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Setelah ini pukul 16 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama RRI Program 1 RRI Ranai untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.